Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Megawati Nabdiyastika dengan NIM 2008 1030 1121. Saya Dende Gramedia dengan NIM 2007 1010101327. Saya Melinda Florencia Suyitno dengan NIM 281 030 1149. Nama saya Wisdan Zara Masir dengan NIM 2007 10101 356. Nama saya Alfitur Rafli Maulana dengan NIM 2002 1030 1070. Kami akan menjelaskan terkait bagaimana penerapan ideologi komunis di negara Laos. Sebelumnya mari kita bahas apa itu komunis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunis adalah penganut paham komunisme, di mana komunisme sendiri merupakan paham atau ideologi dalam politik yang menganut ajaran Karl Marx yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Setelah bersatunya Vietnam Utara dan Selatan, komunis Vietnam menjadi sebuah kekuatan besar di kawasan Indochina. Dengan kekuatan tersebut, Vietnam berupaya mengekspor ideologi komunisnya ke negara-negara di Indochina, yaitu Laos dan Kamboja, bahkan sampai seluruh Asia Tenggara. Dalam proses pengeksporan ideologi komunisnya, Vietnam menggunakan tindakan yang berbeda dalam menghadapi kedua negara tersebut. Untuk Laos, Vietnam menggunakan jalur diplomasi karena Vietnam dan Laos memiliki kedekatan emosional sejak zaman kemerdekaan. Penerapan ideologi komunis di Laos. Yang pertama di bidang politik, politik Republik Demokratik Rakyat Laos atau yang lebih dikenal dengan Laos menggunakan bentuk negara sosialis satu partai. Partai politik legal hanyalah Partai Revolusioner Rakyat Laos atau PRRL. Kebijakan pemerintah ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang berkuasa, Politburo, dan 49 anggota Komite Pusat. Keputusan penting pemerintah ditangani oleh Dewan Menteri. Lalu pada bidang ekonomi, pemerintahan Laos merupakan salah satu dari sekian negara komunis yang tersisa mulai melepas kontrol ekonomi dan mengizinkan berdirinya perusahaan swasta pada tahun 1986. Selanjutnya pada bidang agama. Agama Theravada telah banyak mempengaruhi kebudayaan Laos. Pengaruhnya dapat terlihat pada bahasa, seni, sastra, seni tari, dan lain-lain. Musik Laos didominasi oleh adat musik nasionalnya disebut khan, sejenis pipa bambu. Lalu, yang terakhir di bidang media. Seluruh surat kabar diterbitkan oleh pemerintah, termasuk 2 surat kabar berbahasa asing, Vientiane Times yang berbahasa Inggris dan Le Renovateur yang berbahasa Perancis. Warung internet yang melayani para turis umumnya ditemukan di pusat-pusat kota. Meskipun begitu, pemerintah menyensor isinya dengan ketat. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari ideologi komunisme yang ada di negara Laos. Yang pertama, kelebihannya adalah karena perekonomian sepenuhnya dipegang oleh pemerintah, maka pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. Ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Dan keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Lalu kekurangan ideologi komunisme. Yang pertama, pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis. Kedua, mematikan inisiatif individu maju sebab segala kegiatan diatur oleh pusat. Ketiga, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Dan terakhir, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Selain negara Laos, terdapat beberapa negara yang menganut ideologi komunisme seperti Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, dan Kuba. Ideologi negara Laos yaitu komunis tidak sesuai dengan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Alasannya adalah yang pertama dari segi politik. Laos sendiri menganut sistem satu partai, sementara Indonesia menganut sistem multipartai yang artinya banyak partai politik yang bisa menjalankan sistem pemerintahan. Dalam pemilu bisa diikuti oleh banyak partai politik yang nantinya orang yang terpilih dari pemilu bisa menjalankan sistem pemerintahan. Nah, karena Laos hanya menganut sistem satu partai, maka yang menjalankan sistem pemerintahan hanya satu partai saja. Hal ini juga menandakan bahwa Laos melarang berdirinya partai-partai politik lain selain partai politik yang sudah ada. Kalau di Indonesia sendiri, warga negara Indonesia bisa membangun partai politik baru, namun tentunya harus melalui serangkaian proses dan verifikasi yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Alasan yang kedua adalah dari segi agama. Komunis sendiri tidak mempercayai adanya Tuhan atau tidak mengakui adanya agama.
Meskipun dari beberapa sumber mengatakan di Laos sendiri didominasi oleh penduduk agama Buddha, dan ada juga sumber yang mengatakan agama Theravada sedang mendominasi di negara Laos. Namun hal ini tidak sesuai dengan prinsip dan ideologi di negara Indonesia yang mengakui ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, warga negara Indonesia bebas untuk memilih agama mereka masing-masing dan bebas untuk beribadah. Dari beberapa paparan yang telah disajikan, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap ideologi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sejauh ini, ideologi komunis tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Pancasila lah yang cocok untuk digunakan di negara Indonesia, karena nilai-nilai Pancasila itu sendiri sudah tertanam dalam benak masyarakat Indonesia.